Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para alim ulama, guru-guru kami mulia yang ulun muliakan, pemohon pembacaan maulid Nabi yang ulun hormati, pada khusus Sahibul Bait ayatnya Tuan Guru Haji Mukhlis sekeluarga yang ulun muliakan, yang ulun muliakan akhina billah Bapak Haji Rusmadi. Alhamdulillah ulun sering ke Balikpapan sama Linda, hanya memandang foto spin saja, dan ulun lihat fotonya sudah jatuh hati. Ini orang adalah tujuan Allah. Ini orang adalah orang yang tulus untuk rakyat. Ya, alhamdulillah ulun diberi kesempatan bertemu dengan beliau hari ini di rumah ayahanda ini. Mudah-mudahan dia sehat, umur, dibimbing Allah, dan insya Allah sisa hidup sidin ini ulun yakin untuk perjuangan agama Allah. Untuk yang Allah berikan nanti insya Allah semuanya berkhidmat untuk agama Allah. Begitu pula kepada akhirnya billah di pendamping ulun yang kakak besar, muda, agresif, Haji Junian Sah ini, subhanallah, luar biasa juga. Insyaallah sudah haji hakikatnya. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang mulia, tadi juga guru kita pimpin doa haul. Alhamdulillah, ulun merasa di sini bukan orang asing. Anda Haji Rusmadi, ulun kayak di Ibadur Rahman ini sudah sering. Jadi kayak bukan diundang lagi, kayak rumah sendiri sebenarnya. Dan mohon maaf, ulun minta izin, kurang adab sebenarnya, harusnya ulun duduk bersama. Cuman Sahibul Bait menyiapkan kursi. Kebanyakannya orang rebutan kursi. Ulun disiapkan kursi, kali duduk kayak rugi. Jadi menghormati Sahibul Bait mengenai kursi, ulun mohon izin. Bapak, Ibu yang ulun muliakan, hari ini sebenarnya dahsyat. Ulun perhatikan setiap acara yang dikelola oleh Ayahanda Haji Mukhlis, baik di Ibadur Rahman maupun di sini, sebelumnya biasanya hujan. Dulu juga hujan, banjir. Ini juga hujan. Ini isyarat rahmat Allah. Amin. Dan ulun dengar yang termasuk beliau ini adalah meneruskan majlis taklim yang beberapa lama terputus, maka akan diteruskan insya Allah, mudah-mudahan tak ada terputus lagi. Amin. Nama majlis taklim adalah Nurul Huda Hasbunallah. Nur itu cahaya, Huda itu petunjuk, Hasbunallah berserah diri kepada Allah. Allahu Akbar. Ini andaikan Bapak Ibu tahu apa fadilah orang yang hadir di majlis taklim. Belum lihat majlis beliau ini, majlis taklim dan majlis zikir. Majlis taklim menggali ilmu, majlis zikir berzikir kepada Allah. Suatu hari di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
mengumumkan kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Sahabat-sahabatku, ya Rasulullah, apabila kalian melewati taman-taman surga, mampir, berkumpullah kalian di sana. Mendengar penjelasan Rasulullah, para sahabat yang hadir bertanya, "Qalu, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Hai Rasul, apakah taman-taman surga? Apakah raudah yang engkau suruh kami berkumpul? Adakah taman-taman raudah selain raudahmu di Madinah? Mungkin ayah Haji Mukhlis, ustaz-ustaz yang lain, kakak Haji Rusmadi sering ziarah ke Masjid Nabawi, salat di sana. Biasanya ada satu tempat yang orang rebutan, laki-laki perempuan rebutan, nggak mengenal risiko, orang kan diinjak, no problem, asal dapat tempat itu. Di situ kata Rasulullah menjanjikan, "Bainal baiti wal mimbari raudatun min riyadil jannah." Antara rumahku yang sekarang ini makamnya Rasulullah dan tempat khutbah Rasulullah, mungkin amsalnya di sana itu tempat makam Rasulullah, di sini tempat mimbar Nabi. Antara dua tempat ini namanya raudah. Orang rebutan di sana, bersolat di sana, duduk di sana, berzikir di sana, sama duduk di dalam surga. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah ada taman surga selain raudahmu?" Apa jawab Nabi? "Ada." "Apa itu ya Nabi?" Apa jawab beliau? "Khalaqud dzikir, majalisul ilmi." Adapun raudah di mana saja adanya, apabila kalian melihat orang berkumpul berzikir seperti tadi dipimpin oleh ayahanda kita, guru kita, zikir la ilaha illallah, dan beliau punya beberapa sanad tarekat, ada Samnaniyah, ada Sajariyah, ada Qadiriyah, ada Sabaniyah, ada Naksabandi Uwais, yang sanad-sanadnya dapat dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah. Luar biasa. Kita bersama berzikir tadi, kita bersama-sama berdoa tadi. Ini adalah majlis raudah. Kemudian selesai zikir, kita adakan pengajian-pengajian untuk takarrub ila Allah. Ini adalah raudah. Saat ini jahirnya rumah Sahibul Bait, tapi hakikatnya kita berkumpul di raudah, di taman-taman surga. Bahkan Bapak Ibu yang mulia, baik yang di dalam, uluknya di luar juga ada banyak. Subhanallah. Kayaknya nih suatu saat rumah ini harus diganti, kayaknya kalau rusak. Hari ini Bapak Ibu yang mulia, di rumah kita saat ini memancar nur. Dari Bapak Ibu yang hadir ada nur yang sampai ke arsy, yang membuat para malaikat itu gempar. Dari mana datangnya itu nur? Dari mana datangnya cahaya? Sehingga para malaikat turun ke bumi berputar keliling. Jalan. Satu tempat dilihat ada banjir. Masuk di gang setia ya. Dan setia aja ya, setia sampai ke mati. Kau dan aku adalah satu. Kalau kau tak percaya, berkata. Masuk malaikat, ternyata ada satu rumah yang orang bersalawat, yang orang berzikir. Ternyata ini cahaya zikir, cahaya salawat yang memancar sampai ke arsy, membuat para malaikat juga ikut hadir di tempat ini. Demi Allah. Dan ini janjinya Rasulullah, ini kabarnya Nabi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin ijtama'u yazkurullah azza wa jalla la yuriduna bidzalika illa wajhahu." Ujar Rasulullah, tiada satu kaum laki-laki atau perempuan yang berkumpul di suatu tempat, baik di masjid, di langgar,
di mana saja, di rumah, tempat mana saja yang perkumpulannya datang ke sana berduyun-duyun dengan niat berzikir, mengagungkan Allah, bertasbih, memuji Allah, beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan tiada niat yang lain selain mencari ridha-Nya Allah. Kami yakin semua yang hadir ke sini semua datang mencari keridhaan Allah, ingin fadilah zikir. Apa kata Rasulullah? Illa nadahum munadin minas sama. Maka saat ini para malaikat yang berkumpul di atas kepala kita membentangkan sayapnya sampai ke langit. Apa kata malaikat? Ankumu maghfuran lakum qad budilat sayyi'atukum hasanat. Rawahu Ahmad. Hei orang-orang yang berkumpul di rumah haji Tuan Guru Mukhlis di Batu Rahman, beruntung kalian ketika kalian bubar dari majlis ini, ujar malaikat, dosa-dosa kalian dihapuskan Allah. Amen. Jadi hadir Bapak Ibu di majlis zikir dimanapun tempatnya, di majlis ilmu dimanapun tempatnya, yang meniatkan hatinya mencari keridhaan Allah, mengharap ridhaannya Allah, maka orang berkumpul, dia puji Allah, dia agung Allah, maka dosa-dosanya digugurkan Allah, dibersihkan Allah. Dan kata Rasulullah, qad budilat sayyi'atukum hasanat. Dan Allah akan menggantikan, Allah akan merubah dari sifat-sifat yang hadir tersebut karena mencari ridha Allah yang asalnya tidak baik, Allah rubah dengan sifat yang baik. Contoh, asalnya bahasa Banjarnya kadarus mandi pamalar, bahasa Jawanya itu ingkin berajut, pelit, hubud dunia, Allah rubah dengan sifat pemurah, suka sedekah, suka berbagi. Asalnya emosi, penyarikan, pamamaya, sedikit salah kamu, Allah rubah dengan sifat sabar dan ramah. Asalnya mikirin dunia, dikira dunia ini selamanya, padahal dunia dibentehi, mahabbatehi, dunia cuma sebentar saja, tidak lama. Dia pikirkan bagaimana untuk akhirat, walaupun terlihat zahirnya ngurus dunia, tapi niatkannya untuk Allah. Pian jadi pedagang, ngurus dunia pelit, tapi piannya kan, ya Allah, daganganku ini aku menunjang, ingin membangun masjid, membangun panti asuhan, mengembangkan agama Allah, maka dagangannya jadi ibadah. Pejabat dunia sah, ya Allah, ulun mencalon diri jadi anggota DPR di Samarinda, kota Samarinda. Nomor berapa dia? Nomor 5. Ujar Kanda Haji Rusmadi, ya Allah, ulun dulu mencalon menjadi gubernur. Niat ulun bukan untuk apa-apa, bagaimana memikirkan rakyat, untuk umat, biar umat ini bagus, agama lebih berkembang, ujung-ujung tulus menuju Engkau, ya Allah. Tapi mungkin ada rahasia Engkau, bukan gagal, tapi mungkin akan datang lebih baik dari ini. Maka mumpung ulun Kau beri hidup, ya Allah, aku tidak tahu kapan aku meninggal, maka aku turun lagi ke gelanggang untuk memperjuangkan agamamu lewat kalau Kau berikan amanah, ya Allah, dari DPRI nomor berapa? Nomor 3, ganjil pada taat 3 dan 5. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah ganjil, senang kepada ganjil. Maaf, saya bukan kampanye ya. 3 itu isyarat iman, Islam, ihsan. 5 itu rukun Islam kelima. Wah, dahsyat. Ingatakan iman, Islam, ihsan. Ingatakan rukun 5. Iya, Ustaz. Angka 5, nah. Angka 3, nah. Alif lam lam ha. Wah, gawat ibu bicaranya. Bapak Ibu, saatnya tuan-tuan guru pun harus turun ke gelanggang. Bukan untuk jadi politik, tidak, bukan ngurusin politik, tidak, tapi tuan-tuan guru hendaklah mendukung orang-orang yang benar-benar kita harapkan memperjuangkan agama kita.
Kalau kita hanya di luar aja nyambati aja, tapi kita turun ke gelanggang rugi. Nah, ada orang-orang kita yang bisa kita perjuangkan. Mungkin beliau-beliau Pak Juniansa, Usman Titik, Ibadur Rahman berkembang, pesantren berkembang, agama Allah berkembang, majlis berkembang. Kenapa tidak? Daripada yang ada kakaruan, yang ada di TV, ada kalau yang bahaya kita. Waspadalah. Pilihan kita itu nanti akan ditanya oleh Allah. Salah pilih akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi insya Allah kalau dia melihat berdua ini, insya Allah ada bertahan lagi sudah. Kamu di rumah kalau bayar Allah, aku memang ibadah Allah. Saya kita bertamu hanya baik kami dulu, tapi ada hikmahnya. Baik, niatnya apa? Untuk agama. Jadi ini ibadah, jadi kita perjuangan agama Allah pahala. Andaikan belum diberi kesempatan, sudah punya niat untuk demikian, nilainya ibadah. Maka itu bunda-bunda semua niatkan yang jadi tukang masak di rumah untuk ibadah, semuanya ibadah. Innamal a'malu binniyat. Bapak Ibu yang mulia, salah seorang sahabat datang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ma ghanimatu majalisz zikir. Ya Rasulullah, apa hadiah yang Allah berikan kepada majlis zikir? Orang yang berkumpul berzikir memuji Allah, apa hadiahnya? Apa jawab Nabi? Ghanimatu majalisz zikir al-jannah. Hadiah orang-orang yang sedang duduk di majlis zikir memuji Allah, nggak ada lain balasannya Bapak Ibu melainkan surga. Saat ini kita masih berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan rahmat. Bulan Rajab terjadi satu peristiwa besar, mukjizat terbesar setelah Al-Quran, Isra wal Mi'raj. Isra, perjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke Arash. Dan di Arash inilah planet paling ujung. Jadi Aqsa itu ujung. Kalau kita buka ayat sedikit, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan ia Allah akan hambanya kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, tempatnya di Palestina. Ini adalah dua kiblat umat Islam. Awal mula kiblat umat Islam adalah ke Masjidil Aqsa. Ketika berada di Madinah, di perkampungan satu tempat Bani Sa'ad, Rasulullah sholat di sana pada waktu zuhur atau pada waktu asar, 2 rakaat turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan wajahmu kepada Masjidil Haram. Lalu 2 rakaat berikutnya Nabi sholat menghadap Baitullah. Maka tempat itu dibangun masjid namanya qiblatain, 2 kiblat. Pertama mengarah kepada Masjidil Aqsa, baru kembali kepada Baitullah. Ini makna secara sederhana. Ternyata Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa mengandung makna lebih dalam menurut ulama tafsir. Masjidil Haram dulu tidak seperti sekarang. Dulu yang ada Baitullah, Ka'bah. Ka'bah itu bahasa Arabnya itu artinya, kan ada kalau kita berwudu, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum sampai sudah Pak, wa arjulakum ila ka'bain. Nah, ka'bain itu sampai ke mata kaki. Jadi Ka'bah itu bahasa Arabnya ka'bain. Ka'bah itu mata kaki bumi. Mata kaki bumi itu artinya poros bumi. Pusat inti bumi itu di Ka'bah letaknya.
Makanya Ka'bah sebenarnya Baitul Atiq, rumah yang paling tua. Ini yang pertama ditawafi oleh para malaikat sebelum Nabi Adam turun. Kemudian ketika Nabi Adam turun, Adam rindu ingin tawaf sebagaimana waktu di langit tawaf bersama malaikat di aras. Allah memerintahkan membina tempat itu. Ka'bah didirikan oleh Nabi Adam. Nabi Adam tawaf di sana. Ketika zaman Nabi Nuh banjir hancur, lalu dibina kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi Masjidil Haram pusat poros bumi, tempat sujud. Minal Masjidil Haram, dari tempat sujud poros bumi, ilal Masjidil Aqsa. Aqsa itu bahasa Arab, artinya waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Lah datang seorang laki-laki bergegas-gegas dari ujung kota, dari ujung kampung. Hei kaumku, ikuti utusan Allah. Jadi Aqsa itu bahasa Arabnya ujung, paling ujung. Jadi Masjidil Aqsa, tempat sujud paling ujung. Ketika Nabi sampai di aras, Nabi sujud di sana untuk menerima perintah sholat. Jadi tempat sujud Nabi di aras namanya Aqsa. Aqsa planet, araslah planet paling ujung. Jadi cukup dengan satu ayat saja mengkabarkan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, yang semuanya mendapat keberkatan dari Allah. Nah, Bapak Ibu, ketika Rasulullah naik sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratil Muntaha, itu yang ke-8. Ketika itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikawal oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi akan naik ke Mustawa, Jibril berkata, "Ya Rasul, maafkan aku. Aku tidak sanggup lagi untuk menemani engkau sampai ke Mustawa. Kalau aku naik lagi sejengkal saja, tubuhku akan hancur karena terjadinya nur Allah." Rasulullah naik ke Mustawa, tidak dikawal lagi oleh Jibril. Mustawa baru Arasy. Ternyata ketika Rasulullah berada di Mustawa, Rasulullah melihat ada gambaran orang yang wajahnya bersinar di bawah Arasy. Luar biasa sinarnya, sehingga Rasulullah kagum, takjub, siapa ini? Apakah malaikat? Tapi kalau malaikat Jibril saja nggak nyampai ke sini, apakah Nabi? Ada hadrat dari hadrat Allah. Bukan, itu bukan malaikat, itu bukan Nabi, tapi itu adalah golongan, kelompok dari umatmu, wahai kekasihku Muhammad Rasulullah. Ternyata ada umat Rasulullah yang martabatnya melebihi malaikat. Ketika Nabi berada di Mustawa, Nabi melihat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini termasuk yang dilihat Nabi di Mustawa. Amin. 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 Apa pekerjaannya? Apa amalnya? Apa ibadahnya? Ternyata dalam kitab Mi'rajul Kabir atau disebut dengan The Great of Mi'raj yang disusun oleh Imam Nuzumuddin Al-Waidi menjelaskan orang ini waktu hidupnya di dunia melakukan 3 perkara yang orang ini, Bapak Ibu, nama martabatnya melebihi malaikat, berada kedudukannya di Mustawa, di bawah Arasy. 3 pekerjaan yang dilakukannya waktu hidup, ada 3. Yang pertama, kata Rasulullah, lisanuhu rakun bidzikrillah. Bibirnya orang tersebut selalu basah, berzikir, memuji Allah, basah, beristighfar, basah, membaca salawat, basah, membaca Al-Quran, basah, bertasbih. Bibirnya, lidahnya berzikir, memuji Allah. Ini pekerjaan pertama. Jadi pas saja
Ayahanda Haji Mukhlis ngajak kita semua, ayo kita sama-sama ngaji ilmu, ayo sama-sama kita berzikir memuji Allah. Sidit membawai kita supaya kita jadi kekasih Allah. Sidit membawai kita supaya martabat kita melebihi martabat malaikat. Seperti Nabi lihat di Mustawa, lidahnya basah berzikir memuji Allah. Yang kedua, martabat orang tersebut kenapa melebihi malaikat berada di mustawa? Wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hati-hati orang tersebut, batin-batin orang tersebut selalu terpaut dengan masjid. Pikirannya, perasaannya selalu ingin ke masjid, selalu ingin memakmurkan rumah-rumah Allah dengan pikiran, harta, tenaganya. Bagaimana rumah-rumah Allah, masjid-masjid bisa berkembang, bisa maju dengan hartanya, dengan pikirannya. Bagaimana dimakmurkan dengan pengajian-pengajian, dengan ada TK Al-Quran, dengan majlis-majlis taklim di masjid, dan memakmurkan masjid. Ini menurut makna secara sederhana. Yang ketiga, walam yastasibba liwalidayhi qattu. Nah, adik-adik, anak-anak sekalian, yang ketiga ini pekerjaannya adalah orang tersebut tidak pernah membawa musibah, tidak pernah membawa bencana kepada ayah bundanya. Artinya ini anak-anak yang soleh dan solehah, yang bakti, yang taat, baik abah mamanya masih hidup, hatta ketika abah mamanya meninggal, terus menjaga kebaikan abah mamanya dan bakti terus kepada abah mamanya. Tiga perkara inilah Bapak Ibu yang mulia, martabat seseorang tersebut, martabatnya dia mustawa melebihi malaikat. Apa yang pertama tadi? Lisanuhu rabbun bidzikrillah. Bibir-bibir mereka basah menyebut nama Allah. Imam Ibnu Athaillah menjelaskan, ketika seseorang itu berzikir la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka suara zikir yang dibaca oleh seorang tadi menjadi nur, cahaya, aroma wangi yang dicium oleh para malaikat, sehingga para malaikat berkata, ya Rabb, ampuni dosa orang-orang yang memancarkan aroma wangi sampai kepada kami, aroma zikir, aroma Quran yang dibacanya ya Allah. Bahkan kalimat zikir yang kita ucapkan itu dirubah Allah jadi kumbang emas yang terbang sampai ke aras. Yang kumbang tadi berzikir memuji yang berzikir, jadi sambat sepengaruhnya insyaallah dunia sah, dunia sah, dunia sah, dunia sah, dunia sah. Oh. Apa dalilnya? Ya, masuk kan? Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, rumah sederhana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, di sini aja. Silakan, silakan. Barakallah. Siapa beliau? Kakanda hadir di masjid. Ahlan wa sahlan. Gagah ganteng orang ini. Calon terpilih, insyaallah. Kita doakan semuanya mudah sukses. Amin. Kami yakin beliau-beliau yang datang ini semuanya niatnya tiada lain untuk kemajuan agama Allah. Amin. Alatnya saja itu, tapi tujuannya untuk Islam. Subhanallah. Mudah-mudahan tujuan-tujuan kita, tokoh-tokoh kita dipilih oleh Allah untuk mempertahankan NKRI dan pancaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Subhanallah. Mari kita lihat satu kabar dari Allah dalam hadis qudsi. Man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairum minhu.
Siapa yang berzikir, ujar Allah, di kelompok orang yang banyak, seperti hari ini berzikir bersama, kita baca dibimbing oleh ayahanda kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan hati yang ikhlas, maka Allah akan memuji, menyebut-nyebut semua yang hadir di kalangan kelompok yang lebih banyak. Jadi ini dalil yang membolehkan, menganjurkan kita berzikir berjamaah, berzikir dengan suara zahar, dengan mengharap keredaan Allah. Dan mari kita buka satu ayat dalam Al-Quran, surah An-Nur. Fi buyutin adinallahi an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asar. Di rumah-rumah Allah, masjid, langgar, apa tempat mana saja, diizinkan oleh Allah untuk mengangkat suara, berzikir, bertasbih, memuji Allah. Quran menyebutkan, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَةِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki yang banyak berzikir memuji Allah, perempuan-perempuan yang banyak berzikir memuji Allah, Allah hadiahkan untuknya ampunan dari dosa. Jadi orang yang sedang berzikir, dosanya dihapuskan oleh Allah. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, ajran azima, ganjaran terbesar bagi orang yang sedang zikir adalah bukan surga kecil, surga bukan bidadari kecil, bidadari nggak ada apa-apa. Walaupun insya Allah kami yakin bapak-bapak semua mengidamkan memiliki bidadari. Pak, tapi nggak dapat bidadari, Pak. Amin. Jangan suka-suka. Pasti kepingin semua. Bagi laki-laki di dunia ini kalau masuk surga bukan satu bidadari, ribu-ribu bidadari. Allah. Mudah-mudahan yang hadir semua dapat bidadari. Amin. Jadi kalau di dunianya nggak punya istri banyak, cuma satu saja, jangan sakit hati. Mudah-mudahan di akhirat banyak istrinya. Amin. Kalau kalian dapat bini, tak masuk surga atau di akhirat. Jangan kok sekarang ya. Enggak terjadi. Bapak Ibu, yang 9. Tahun 12. Oh, 11 ya. Jangan sampai kelewatan. Kebalik ya. Iya kata. Malaikat Jibril pernah masuk ke surga Adnan. Lihat keindahan surga. Tiba-tiba Jibril melihat satu cahaya terang yang luar biasa. Akhirnya malaikat Jibril sujud. Dikira Jibril ini cahaya Allah. Ternyata Bapak Ibu, yang membuat Jibril sujud itu adalah cahaya gigi bidadari tersenyum. Cahayanya saja sujud Jibril. Gimana bidadarinya? Allahu Akbar. Andaikan kelingkingan bidadari dinampakkan, lebih cantiknya kelingkingan bidadari, pingsan orangnya. Cantiknya kelingkingan bidadari, gak ada apa-apanya. Ratu kecantikan sejagat di dunia, gak ada apa-apanya. Seujung kukunya gak ada. Dibandingkan dengan bidadari, ternyata bunda-bunda yang mulia, wanita-wanita di dunia ini kalau nanti masuk surga, kecantikan dia lebih cantik dari bidadari. Allah, biar baik ratu-ratu bidadari. Jadi di dunia jangan sakit hati. Kalau muha kada rata ada apa, hidung mancung kada dalam kada apa. Jangan diobah-obah, biasa saja. Pentingan yang asli loh, jangan yang palsu, bahaya loh. Ini sudah zaman sekarang sudah sering diobah-obah begitu begini. Jangan apa adanya. Insya Allah kecantikan cuma sebentar di dunia, tapi ada di akhirat. Yang penting banyak amal, banyak ibadah, cantiknya nanti di akhirat. Ibu-ibunya jadi ratunya, bidadarinya jadi dayang-dayangnya, dan di akhirat nggak ada perasaan cemburu, dicabut perasaan cemburu.
Bu, Bu, setuju nggak suaminya kawin lagi? Alhamdulillah. Untuk orang yang punya istri yang bilang sampai setuju banget. Yang satu, awas. Tapi nanti insya Allah Bu wajib setuju. Kenapa? Kalau nggak setuju, suaminya nggak bisa masuk surga loh. Tapi surga nanti laki-laki banyak punya Jadi kalau nggak di dunia, alhamdulillah di akhirat. Syukur-syukur dunia dapat, akhirat dapat. Oh. Tapi kabur. Baik. Nah, itu nggak ada apa-apanya Pak Bu dibandingkan dengan kelezatan yang Allah berikan di surga. Apa kalau jangan bagi orang yang zikir? Dibuka hijab memandang zat Allah, wajah Allah yang laisa kamislihi. Ini bagi orang yang senang zikir. Tadi ayahanda memimpin zikir. Dari mana? Kalau bertanyakan dalilnya zikir yang beliau baca tadi. Kalau kita lihat awasin bergerak, la ilaha illallah. Kalau yang lain dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, semuanya benar. Tapi kalau melihat gerakan zikir beliau ini adalah zikir gerakan yang ada sanadnya sampai ke Rasulullah. Suatu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ajarkan aku satu amalan pendek, singkat, padat, tapi membuat aku dekat dengan Allah, membuat aku tambah dekat dengan Allah, aku selamat dunia, aku selamat akhirat. Ketika ditanya oleh Sayyidina Ali, Rasulullah diam, tidak menjawab. Tidak berapa lama datang malaikat Jibril, lalu mengajarkan kepada Rasulullah atas perintah Allah. Jibril berzikir, mencontohkan kepada Nabi dengan gerakan. Lihat Bapak Ibu gerakannya, gerakan zikir dari Jibril mengajarkan kepada Rasulullah. Cara zikirnya la ilaha illallah. La zikir mendukung kepalanya dari bawah ke atas, ilaha ke kanan, illallah ke kiri. Lalu Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali cara zikir semacam itu. Artinya apa? Rasulullah ini tidak akan menyampaikan sesuatu kalau tidak dari petunjuk Allah. Jadi apapun yang diucapkan Nabi, yang dikatakan Nabi, yang diperbuat Nabi, semuanya bukan nafsu beliau, tapi wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi perbuat, bukan nafsu, tapi semuanya wahyu dari Allah. Kok kenapa Nabi ngajarkan Sayyidina Ali demikian? Ternyata diri kita ini Bapak Ibu, kita ada dua, ada jasad, ini kurungan, ada roh. Ini jasad ini cuma kurungan, bukan diri kita, jangan salah paham. Ini cuma kurungan, robot, wadah, tempat. Diri kita sebenarnya diri itu adalah roh. Jangan salah paham. Sebenar-benar diri kita itu adalah roh. Buktinya apa? Lihat, ketika orang yang meninggal, jasadnya terbujur, dia punya mata tapi nggak melihat, punya mulut nggak bicara, punya telinga nggak mendengar, punya anggota tubuh nggak bergerak, digelitiki nggak ada urihing lagi, nggak urihing kantong. Kok kenapa nggak bergerak lagi, nggak lihat lagi? Jawabannya rohnya tidak ada. Sekarang kenapa kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa tersenyum, bisa sakit dicubit? Kenapa? Karena ada roh. Berarti sesungguhnya yang melihat ini adalah roh, zahir pada mata. Yang mendengar roh, zahir pada telinga. Yang bicara roh, zahir pada mulut. Yang bergerak roh, zahir pada anggota. Yang berpikir roh, zahir pada otak.
Yang bernapas roh jahir pada gerak napas kita. Rohlah diri kita yang sebenar-benar diri. Nah, roh atau jiwa, Allahu Akbar, Maha Indah Allah. Allah meletakkan beberapa latifah dalam diri kita ini. Maaf, Bapak Ibu, di bawah, belum lebih maaf menyebutnya, di bawah susu kiri 2 jari, ini detak jantung. Ini namanya latifatul qalbi. Di bawah susu kanan 2 jari, itu namanya latifatul roh. Di atas susu kiri 2 jari namanya latifatus sirri. Di atas susu kanan 2 jari namanya latifatul khafi. Di tengah-tengah dada di ulu hati ini namanya latifatul akhfa. Di tengah-tengah sini di otak sini namanya latifatul nafsu ammaratun bisu, letaknya yang pikiran macam-macam yang bertubi. Kemudian kulli jasad, seluruh tubuh mulai ujung kaki sampai ujung rambut namanya kulli jasad atau sultanul azkar. Ini 7 latifah. Nah, 7 latifah ini kalau tidak diisi dengan zikrullah, maka 7 latifah ini jadi sarang tempat kediamannya syaitan. Ingat, kita benci sama setan, kita musuh setan. Tapi ingat, setan bukan tinggal di kuburan. Setan bukan di jembatan Ancol. Tuh Beben. Setan itu tinggalnya di dalam diri kita. Sekali lagi Bapak Ibu, iblis itu tinggal di dalam diri kita semua, Pak. Dia masuk di aliran darah kita. Di mana dalilnya ini? Allah pencipta kita yang mengkabarkannya langsung. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang mewaswasi, yang membisik-bisikan di dalam diri, jiwa, dada manusia akan segala macam bentuk kejahatan. Mungkin penampilan fisiknya biru, tapi hatinya menggerutu. Bisa terjadi. Mungkin kepalanya unggut-unggut, sekalinya mengantuk. Mungkin paham terlihat, tapi di hatinya protes. Tidak tahu kita. Nah, kalau kita mau tahu bagaimana bentuk setan menggoda kita, contoh pembesar-pembesar Allah, para nabi, para wali, kekasih Allah, kalau tengah malam mereka bangun untuk tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Malam hari bangun untuk salat tahajud, Allah akan angkat derajatnya kepada makam yang terpuji. Tidur kita tiba-tiba terbangun jam 3, Bu, Pak, ada kepikiran di hati mau salat tahajud, pahalanya besar. 2 rakaat salat di waktu malam lebih afdal daripada 1000 rakaat pada waktu siang. Mau tahajud, tiba-tiba ada bisik, kan masih jam 3, belum jam 3:30 juga, masih sempat loh. Kamu seharian kerja kesana kemari, tidurlah dulu, istirahat aja dulu, nanti aja, belum juga, sempat aja lagi tahajud, tidur lagi. Nah, yang bisikan semacam itu adalah bisikan syaitan. Pas udah tidur, terbangun, habis waktu tahajud, kedengaran di masjid, salatu khairum minan naum. Azan sudah. Lambat aku tahajud, nyesel. Aku mau tahajud subuh masjid atau subuh di rumah dan keluarga. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih pada dunia dan isinya. Ketika akan bangun, kata iblis, orang tanggung. Ini kan baru aja, nunggu kamar aja deh, nunggu kamar aja, tidur lagi. Akhirnya bangunnya jam 7. Itu bisikan itu dari syaitan. Atau memunculkan permusuhan, kebencian, kedengkian di hati ini, atau menghalang-halangi orang mau sholat,
berat. Mau baca Yasin habis subuh berat. Yang sibuk HP, siang malam HP. Tapi kalau HP untuk kepentingan maslahat silakan ada Yasinnya. Ini HP kalau waktu ulun bingung Pak sekarang ini. Di mana-mana demam HP. Jadi ketika orang bertanya, guru berapa nomor HP pian? Ulun kada bisa HP. Jujur kada bisa HP ulun. Kalau mau tanya asisten ada. Kenapa? Rusak HP ini untuk anak-anak muda yang salah paham bahaya. Cek semua keluar macam-macam, cek semua keluar. Tapi kalau tergantung kita juga, kalau kita manfaatkan kayak pisau digunakan untuk potong-potong ayam, bagus. Tapi untuk nggak bagus, tergantung kita. Tapi lo yakin yang bawa HP bisnis semua niatnya pasti positif. Untuk dakwah, untuk supaya cepat hubungan sosialisasi. Jadi tergantung bagaimana kita memanfaatkan. Kayak Mac ini juga. Kalau disuruh dibawa berjikir bawa halal, dibawa bernyanyi nangkala kakaruan dosa. Tergantung kita yang memanfaatkan. Allah. Setan membujuk kita. Nah, bagaimana ngusir setan ini? Kita kalau melawan setan kalah, Pak, hebat dia. Contoh, setan ini seperti anjing. Anjing-anjing yang sakti, Bapak Ibu, tapi yang memilikinya Ali, dia tunduk taat kepada si Ali. Ketika anjing-anjing ini mengejar kita, nyemplung ke laut, dinyelamin dia. Naik ke langit, dikejar dia, kemana saja dia sakti-sakti anjingnya. Kemana kita lari? Nggak ada jalan yang terbaik, Bapak Ibu yang mulia. Dekatkan diri kepada pemilik anjing. Siapa pemilik anjing? Si Ali. Ali, tolong aku, tuh anjing-anjing mau mengejar aku. Oh, anjing, keluar, jauh. Lari anjingnya. Artinya nggak perlu kita melawan setan, tapi dekati pemilik setan. Dekati yang menciptakan setan. Setan lihat kita, tapi setan nggak lihat Allah. Dekati Allah pemiliknya, dekati Allah penciptanya. Bagaimana mendekatkannya? Dengan berzikir. Bahkan Nabi mengatakan, adnu syayatinakum bila ilaha illallah. Keluarkan setan dalam dirimu, keluarkan kotoran dalam dirimu dengan zikir la ilaha illallah. Gerakannya bagaimana? La dari bawah ke atas, artinya dari ujung kaki sampai ke otak. La sekedarnya aja, sejauh Islam. Asal ada, yang penting isyarat. La tadi kayak beliau dan mulut belakang. La itu saja dari ujung kaki sampai otak. Padahal dari 7 lapis bumi sampai ke aras. La itulah nafi, meniadakan, tidak ada yang ada. La banyak di awal dengan jais la tuh ilaha ke kanan bukan ke sini, salah, ke kanan ke bawah. Kemana? Sebelah kanan ada 2 latifah. Latifah apa namanya? Di atas susuk kanan 2 jari namanya latifatul khofi, di bawah susuk kanan 2 jari namanya latifatul roh. La tadi 3 latifah, kulli jasad udah dibuka. La latifatul akhbar di tengah-tengah dada. La latifatul nafs, 3 latifah sudah. 3 pasukan setan keluar. La ilaha ke kanan itu 2 latifah, latifatul khofi dengan latifatul roh. La ilaha 5 latifah sudah. Illallah ke sebelah kiri, latifatus sirri, Allahnya masuk ke hati, detak jantung, latifatul qalbi ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gerakannya la ilaha illallah. Allahnya Bapak Ibu masuk ke hati. Kenapa? Jantung menurut ilmu kedokteran, dia di jantung itu ada 360 pembuluh darah yang dipompa oleh jantung dan menyalurkan ke seluruh tubuh. Ketika la
ilaha illallah. Allahnya masuk ke hati. Allah, 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 Allah. Maka ketika itu jantung menyebut Allah, 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 dan seluruh tubuh dengan kalimat Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitulah yang tadi belum lihat gerakan beliau, dan ini cara ini diajarkan dari Jibril atas perintah Allah kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengajarkan kepada Syekh Mursyid sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Turun sampai kepada Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Turun sampai kepada Syekh Tolha. Turun kepada Syekh Abdul Karim. Turun kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Turun kepada Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin yang ke-37. Dan maaf, ulun kebetulan juga sama dengan tarekat beliau ini, ngambil sanad ini, sanadnya dari Syekh Sahibul Wafa Tajul Arifin, kami beliau yang ke-38. Mungkin siapa yang Sahibul Wafa Tajul Arifin? Mungkin beliau tahu, ayahnya juga tahu. Itu gelar beliau terkenal dengan nama Abah Anom yang ada di Suryalaya. Sudah wafat beliau, itu mursyid tarekat, bukan Indonesia lagi, Asia. Dan kebetulan alhamdulillah kami dapat amanah sebelum beliau wafat untuk meneruskan sanad ini, artinya menyampaikan kepada seluruh jamaah berataan, termasuk di mana saja berada. Kami termasuk khadam beliau, untuk diamanati beliau menyampaikan sanad ini, silsilahnya sampai kepada Rasulullah dengan cara zikir la ilaha illallah. Ini ada sanadnya. Jadi ada yang pegang tasbih, Bro? Ada pegang tasbih? Nah. Ini kan tasbihan lagi orangnya, tasbih batinnya sudah. Nah, pas dunia sah. Nah, ini kalau orang yang zikirnya pakai sanad, maaf, imamnya Rasulullah di sini. Nah, ini Sayyidina Ali. Mata rantai, guru mursyid, mungkin yang terakhir kita yang di sini. Nah, ketika kita berzikir bergerak, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Semuanya ikut bergerak. Jadi waktu kita berzikir, tapi ada sanad sampai ke Rasulullah, Syekh Mursyid rohani yang mereka ikut zikir sampai kepada Rasulullah, karena imamnya Rasulullah. Mata jahir nggak melihat, tapi kontak batin. Yang berzikir la ilaha illallah tapi tidak pakai sanad, zikir saja dapat pahala, namanya zikir hasadat, berpahala. Cuma seperti biji tasbih yang cuma sebiji saja, la ilaha illallah, sendirian saja, dia nggak bergerak. Orang sanad itu ada sanadnya sampai kepada Rasulullah. Kalau memang ada sanad, kenapa tidak? Lebih baik. Kalau tidak mengapa juga, alangkah baiknya. Nah, beliau yang sanadnya. Dan yang lain tidak salah, kita mengambil sanad ini langsung kepada Rasulullah. Baik Bapak Ibu, ini apa namanya? Tisu. Nah, tisu ini bisa terbang tidak? Bisa. Secara akal bisa terbang nggak? Bisa. Kita buktikan. Terbang. Tapi jatuh. Terbang sebentar tapi jatuh kan? Gimana caranya tisu ini bisa terbang naik ke angkasa? Jatuh loh. Maka caranya, contoh saja, lihat balon, tahu nggak balon ada gasnya? Kan ada talinya. Nah, balon yang ada tali tadi, kita ikat tisu ini di tali balon tadi, kira-kira terbang tidak? Terbang. Kenapa terbang? Bukan hebatnya si tisu ini, tapi hebatnya si balon tadi.
Nah, siapa balon tadi? Itulah Ansar Rasulullah yang sudah terbang menuju hadrat Allah di Arsy Rabbani. Tali itu guru-guru mursyid kita yang punya sanad kita berikat di sini. Terbang juga kita sama-sama menuju Allah. Makanya hari kiamat, Bapak Ibu yang mulia, sekelompok manusia yang masuk surga kayak lokomotif kereta api, imamnya Rasulullah. Nah, berbaris, bersyarat, nyambung. Kenapa? Ada sanad silsilah dzikir. Inilah di antaranya. Baik, sedikit lagi. Dan jam 11 masih tahan ibu-ibu, kita bahas masalah ini. Jadi gerakannya tadi belum contohkan, la ilaha illallah, Allahnya ke hati, dan dianjurkan memulai zikir itu dengan mad jaiz panjang 3 kali. Kenapa? Sekali membaca dengan mad yang panjang, contohnya begini, la ilaha illallah, maka fadilahnya 4.000 dosa digugurkan Allah. Sekali, 3 kali, la ilaha illallah, 3 kali baca semacam itu, 4 kali 3 berapa? 12.000 dosa-dosa digugurkan Allah dengan zikir mat yang panjang tadi. Setelah itu baru kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang Bapak Ibu, apa dalil fadilah zikir ini? Dalam hadis Nabi mengatakan, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ujar Rasulullah, seafdal, seutama zikir yang aku baca dan nabi-nabi sebelum aku, Allahu Akbar, seluruh nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh nabi-nabi zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan ujar Rasulullah, hai Ali, jika sekiranya 700 langit dan bumi dan seluruh isinya ditimbang dalam satu timbangan dengan satu kalimat la ilaha illallah yang dibaca oleh hati hamba Allah yang ikhlas, lebih berat sebiji kalimat la ilaha illallah. Bahkan Nabi menjanjikan, innallaha harraman nar ala man qala la ilaha illallah bidzalika wajhullah. Allah haramkan neraka menyentuh kulit orang-orang yang berzikir, yang ketika dia berzikir, mulutnya berzikir Bapak Ibu, tapi hatinya bertawajuh kepada Allah, hatinya berhadap kepada Allah. Bagaimana yang hati bertawajuh tadi? Jadi yang zikir 1 kali melebihi alam semesta, zikir yang hatinya ikhlas. Yang mana ikhlas? Yang bertawajuh. Bertawajuh apa? Yang hatinya berhadap kepada Allah. Bukan asal mulut zikir. Banyak yang saya buntung zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lelah jadinya. Hawai. Ada juga yang berzikir Pak, mantap, semangat, tapi berdosa zikirnya. Bahkan ini zikir yang dilaknat oleh Allah, ini zikir yang dilaknat. Semangat, bagus, dilaknat, oh bagus. Oh, ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah. Datang si la ilah. Gak ada artinya la ilah illallah. Kalau illallah bagus, masih kalau la ilah illallah, la ilaha illallah. Nah, bagaimana cara bertawajuh? Kenapa dengan zikir mat panjang tadi 4.000 dosa dihapuskan oleh Allah? Ternyata ada isi. Tadi sudah beliau sampaikan juga waktu kita membaca la ilaha illallah. Isi tingkat pertama, tingkat dasar orang yang tadi bunyinya, isinya tadi la ma'buda bihaqqin illallah. Sekali lagi, la ma'buda bihaqqin illallah. Sekali lagi, la
ma'buda bihaqqin illallah. Artinya apa? Tiada yang kusembah, yang ku ibadati, yang ku cintai, yang ku tuju, yang ku junjung tinggi, illallah, hanya Allah. Itu isi di dalam hati. Baru zikir yang kedua, tingkat yang kedua, la ilaha illallah. Ini mutawasit, orang menengah sudah. Isinya apa? La matluba bihaqqin illallah. Tiada tempat meminta, tempat bergantung, tempat berhajat, tempat menyandarkan diri, bahkan menggerakkan aku, yang mendiamkan aku, menggerakkan alam semesta, hanya Allah. Jadi kita merasa gerak dan diam bukan dari kita. Kita kayak wayang, yang menggerakkan wayang siapa? Dalam ini apalnya Allah semua. Jadi dia tidak masalah gawiannya lagi, kerjaannya lagi. La matluba bihaqqin illallah. Tingkat kedua. Tingkat yang ketiga, muntahi para aulia. Mudah-mudahan sampai ke sini. Apa isinya? La ilaha illallah. Isinya tadi sabda beliau, la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang ada hakikatnya. Memang kita ini tidak ada asalnya. Langit bumi tidak ada, arus kursi tidak ada, nggak ada, baru diadakan. Yang ada hanya zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang awal tidak berpermulaan, yang akhir tidak berkesudahan. Zat Allah saja ada. Lalu dengan kun fayakun Allah menciptakan alam semesta dengan wasilah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memandang lebur diri kita, lenyap alam ini, semuanya tidak ada haknya. Yang ada hanya kebesaran Allah. La ilaha illallah, la maujuda bihaqqin illallah. Jadi yang ada hanya Allah. Lebur kita lenyap, semuanya fana. Yang ada kebesaran Allah. Baru kita berzikir. Setelah 3 kali baru la ilaha illallah. Zikir biasa, la ilaha illallah. Mulut berzikir, telinga mendengarkan, mata terpejam, hati meresapkan maknanya. Yang sembah, yang ketujuh, semuanya sudah asyik. La ilaha illallah. Mulut berzikir, hati bertawajuh, bermesraan dengan Allah. La ilaha illallah. Sampai asiknya lebur dirinya, tiada lagi nampak yang ada hanya kebesaran Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia memuji rahasia dirinya sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya sampai hendak menangis kenapa? Lezat, lezat, lezat. Nah, ini zikir yang ikhlas, zikir yang benteng dari api neraka, zikir yang terbuka pintu surga, zikir yang menggugurkan dosa-dosa, zikir yang membuat hati gelisah, galau, bu, sedih, bete, muyak. Dunia ini selumat ya Pak ya, ada nyaman-nyaman sebentar aja, bosan, jenuh, perbanyak zikir, konsentrasi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma nada suara disesuaikan. Ngomong sorangan kuyak-kuyak, yang gila hanya kita lawas dengan jemaah. Kalau sini yang pelan-pelan, la ilaha illallah. Ini namanya zikir lisan. Yang terakhir, zikir hobi. Baik, kita lihat lagi keterangan, ada hubungannya dengan di Mustawab tadi. Yang pertama, lidahnya basah berzikir memuji Allah. Yang kedua, wa qalbuhu mu'allakum bil masajid. Hati orang tadi terpaut dengan masjid. Secara makna zahir senang memakmurkan masjid. Innama umarul masajid hum ahlullah. Orang yang memakmurkan masjid dia keluarga Allah. Tapi secara hakikat maknanya masjid itu bahasa Arab sajadah, yasjudu masjidan, tempat sujud. Wa qalbuhu mu'allakum bil masajid. Hatinya terpaut selalu sujud. Hati yang sujud. Mana hati yang sujud? Hati yang selalu ingat Allah. Jadikan hatimu itu baitullah, qalbul mu'minin baitullah. Hati orang beriman rumah Allah. Yang mana? Yang di dalam hatinya berzikir menyebut Allah. Nah, ini sanad yang kedua yang beliau dapatkan dari guru beliau, namanya Naqsabandi. Tadi Qadariyah, ini Naqsabandiyah. Bagaimana caranya? Dari Allah, Jibril, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar.
Nabi mengajarkan lewat Jibril kepada Sayyidina Abu Bakar cara zikir. Bapak Ibu, zikir yang kedua, zikir khafi, zikir yang tersembunyi, zikir di hati yang tidak disuarakan di mulut. Dari Qur'annya, wadzukur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Rabbmu dalam dirimu, dalam hatimu, pagi, sore, siang, malam. Janganlah kamu jadi orang yang lalai. Makanya hadis qudsi mengatakan, "Ma zakarani fi nafsihi," ya Allah, "zakartuhu fi nafsi." Siapa yang menyebut aku, menyebut ismulza, nama Allah dalam hatinya, dalam dirinya, aku menyebutnya dalam rahasia diriku. Allah Akbar. Bagaimana caranya? Caranya yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar, mata terpejam, napas ditahan, apa napas, mulut ditutup, gigi dirapatkan, lidah sedikit diangkat ke langit, dagu kita menghadap ke bahu kiri, arahnya kepada detak jantung, fokus di sini, karena inilah yang menyalurkan seluruh darah seluruh tubuh. Tahan, lalu tanpa suara, tanpa napas, fokus detak jantung di bawah susu kiri 2 jari, isi dengan kalimat Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Tidak tahan napasnya, yang ditahani siupnya. Tetap bernapas lagi, tapi tetap mata terpejam. Tarik napas lagi, baru tarik lagi, pikir lagi Allahu Allah. Lalu tahan bernapas lagi Allahu Allah. Minimal 3 kali menahan napas. Ukuran tidak pakai tasbih, minimal saja 3 kali. Lebih baik lagi sampai 7 kali. Selesai itu pokok kita buang pikiran macam-macam. Selesai 7 kali atau 3 kali baru buka mata. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Kalau berkenan, mohon maaf Kakanda Haji Usmadi, Pak Juniansa, Kulun ingin menyampaikan salat ini kepada semua yang hadir. Caranya tadi, setiap sholat kita kerjakan. Kenapa demikian? Sesuai dengan petunjuk Allah. Fa'idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, kata Allah. Bila engkau selesai sholat, janganlah kau lupa berzikir kepada Allah. Waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Nah, petunjuk Allah ini ayo kita amalkan. Selesai sholat terserah, mau dengan jamaah banyak silahkan, atau mau sendiri-sendiri silahkan. Zikirnya yang diajarkan Nabi tadi, kita mulai dengan zikir panjang 3 kali. Kita berpanjang La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. 3 kali baru La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dengan makna yang sudah kita pahami tadi, maka terpejam, konsul hati kepada Allah, meleburkan semuanya hanya Allah, ditujukan di sini Allah. Kalimat tauhidnya, kalimat ikhlasnya, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Mulut menyebut itu, hati menyerahkan. Kayak bersumpah, yang kucintai yang ada hanya berseru ya Allah. Asyik hati dengan Allah, lidah berzikir, hati asyik hanya bertawajud kepada Allah. La ilaha illallah, sampai asyiknya lubur pada dirinya, lubur yang ada hanya kebesarannya saja. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Bilangannya itu 165 kali. Lebih boleh. Ini resep dokter yang sudah spesialis, yang minimal 165 kali. Coba kita amalkan dengan sungguh-sungguh. Buktikan saja Pak, buktikan. Ini janji Allah, Allah nggak bohong. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
dengan zikir pada Allah, hati damai. Oh, kenapa nggak damai? Kalau aku zikir nggak damai, zikirnya asal zikir, nggak sungguh-sungguh, resepnya nggak benar. Kalau resepnya demikian dibaca hanya sepanggal, kadang manjur, tapi tetap aja bagus. Tapi jadi nggak bisa 195, tidak apa, boleh 300, nggak bisa 300, boleh 500. Yang mau lebih banyak, lebih orang kalau mau duit mau banyak mau sedikit. Ini lebih hebat dari uang, Pak. Tapi andaikan juga tidak sanggup itu karena kesibukan yang luar biasa, jangan tertinggal semampunya, minimal 3 kali kalau kita zikirkan baru itu daripada tidak sama sekali. Nah, selesai zikir tadi 165 kali atau lebih atau semampunya selesai, baru kita baca Al-Fatihah sekali. Selesai baca Fatihah baru zikir khafi, mata dipejamkan, napas ditahan, mulut ditutup, gigi dirapatkan, lidah diangkat ke langit sedikit, dagu ke bahu kiri, isi di situ konsol kepada Allah. Bismillah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Minimal 3 kali bernapas lagi. Allahu Allah, Allahu Allah. Sampai 3 kali cukup. Ini dasar. Baru buka mata, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ini minimal. Tapi Pak, Bu, kalau ingin lebih dahsyat, lebih meningkat, nah, masa mau TK terus kita rugi, semua orang TK terus nih. Ini masih kelas TK nih. Tingkatkan lagi, umpamanya dari bawah sukir 2 jari, Allah 3 kali nahan nafas. Pindah lagi ke bawah susu kanan 2 jari, latifatul roh, tahan lagi, arahkan, fokuskan ke bawah susu kanan 2 jari, di kirinya Allahu Allah, Allahu Allah, tidak tahan bernapas minimal 3 kali. Nah, setelah itu pindah lagi ke atas susuk kiri 2 jari, namanya latifatus sirri. Belum nih, Bapak Ibu belum ingatkan, di bawah susuk kanan 2 jari latifatul qalbi. Ini syaitan kalau kita keluarkan ini diisi dengan zikir, maka ini wilayah Nabi Adam. Nabi Adam zikirnya kepada Allah di bawah susuk kiri 2 jari. Di bawah susuk kanan 2 jari kita isi dengan zikir, syaitan keluar. Ini wilayah Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Dikirnya Nabi Ibrahim, dikirnya Nabi Nuh di bawah susu kanan 2 jari. Kemudian di atas susu kiri 2 jari diisi lagi Allahu Allah. Kita fokuskan, kita rasakan, diimajinasikan, dirasakan, jangan jadi hayalkan, dirasakan, rasakan di atas susu kiri 2 jari bunyinya Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kita tahan bernapas, tarik lagi 3 kali. Latifatus sirri, ini wilayah Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian di atas susu kanan 2 jari latifatul khafi, kita isi lagi 3 kali bernapas, Bapak Ibu. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kita tahan bernapas lagi minimal 3 kali lagi. Ini wilayah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di tengah-tengah dada, di ujung ulu hati, kita fokuskan lagi, ini sudah gerak sendiri. Nih, arahkan lagi ke latifatah yang kelima, di ujung ulu hati, tengah-tengah dada, bunyikan lagi Allahu Allah. Tanpa napas. Allahu Allah. Tidak tahan bernapas minimal 3 kali. Ini wilayah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berapa sudah? 5. Yang ke-6, ini maaf Pak, Bu, itu sangguli Pak. Tidak menyanggulikan. Sugi salangit matinya kata Rasul Fatimah rugi. Jadi jenderal presiden matinya Rasul Fatimah rugi. Ini yang penting. Ini sangguli. Ini dari Rasulullah dan para sahabat, bahkan para muslim kita. Kemudian yang ke-6, latifatul nafs. Ini macam-macam, mau sebaik pikiran macam-macam. Yang asalnya kan ingat Anda kunci di mana, pas sembahyang Allahu Akbar. Kuncinya di sana Anda berpikir, ini di otak macam-macam. Caranya kayak inilah, aku harusnya ke sini belusukannya, ke sini. Nih nafsu ammaratun bisu di sini tadi, isi di sini, fokus, arahkan zikirnya, mulut ditutup, napas ditahan, arahkan ke sini seakan-akan bunyi Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. 3 kali menapas, dan tahan bernapas, tarik lagi Allahu Allah 3 kali minimal, selesai. Berapa sudah? 6. Yang terakhir, kulli jasad, mulai ujung kaki sampai ujung rambut isi, tahan lagi nafas, seakan-akan dari kepala mulai berzikirnya Pak. Nih
Saat kalimat Allah nih dari kepalanya, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allahu Allah, Allah sampai seluruh tubuh. Tahan nafas, dan tahan bernapas lagi, tarik lagi, rasakan lagi, Allahu Allah, Allahu Allah, sampai 3 kali, berarti 7 latifah dengan zikir tadi. Buka mata, Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Nah setelah itu mungkin kita ada aktivitas, mau ke pasar, mau ke kantor, mau kerja, mau urusan anggota dewan, apa segalanya. Apakah kita kosong zikir? Disuruh Allah zikir lagi. Sambil jalan, zikir. Di kantor, zikir. Di kamar, zikir. Di rumah, zikir. Di pasar, zikir. Mana zikirnya? Zikir hobi. Bagaimana bunyinya? Detak jantung bunyi. Allah, Allah. Tapi waktu zikir sambil jalan ini jangan pakai jam lagi, pakai tahan tunggul. Ya. Biasa saja. Dan jangan menahan nafas. Biasa saja, tapi hati. Allah, 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 Allah. Subhanallah. Al-Quruni Al-Qurrum. Hambaku, bila kamu menyebut aku lebih mengingatmu. Allah, ini kita riadahkan nur, nur Allah. Ini orang-orang ahli surga. Bahkan di Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Hei orang-orang yang beriman, berbanyak zikir kepada Allah. Zikir yang banyak yang mana? Yang ada kehitungan yang mana? Duduk berdiri, Allah, Allah. Berapa? Allah, Allah. Pakai jam, ibadah terus Pak, ibadah yang gak terasa, gak terlihat. Berapa kita Allah, Allah, maka Allah bersalawat kepada. Dan yang terakhir, fungsi zikir ini banyak Pak, banyak banget. Aura, kan kita dalam kontak dengan Allah, nur kita, aura positif kita, ketenangan, ketentraman, bahkan ini ada nur. Orang yang hadir pun merasakan aura zikir kita tadi. Allah, Allah, Allah. Kita dengan Allah terus, Allah, Allah, Allah. Ini makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah denganmu dimanapun engkau berada. Bapak Ibu, peringatan. Ketika kita akan meninggal, hanya ada 2, ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Su'ul khotimah, orang itu meninggal, dia lupa kepada Allah. Kenapa? Karena banyak dunia yang diingatnya. Perlu saya mencontohkan di mana-mana, ini perlu ulangi contohnya. Ada orang jualan sate, tabrak mobil, koma. Penjajah ini, Pak, zikir Pak, sate, langsung mati sendiri. Ada juga orang yang meninggal, dizikirkan kan, dianjurkan, Mas, Pak, la ilaha illallah, ditalkinkan. Ketika ditalkinkan mau meninggal, dia angkat tangan, harus mati, sah. Zikirkan lagi, la ilaha illallah, sah. Dikira suruh baca doa uqasyah, dibacalah doa uqasyah. Terus saya baca doa uqasyah, zikirkan lagi, la ilaha illallah, diangkat tangan lagi, sah, sekak, emak, mati. Sekalnya raja catur. Maka itu hukumnya, tapi ini fakta ulun bahwa catur itu hukumnya haram. Bisa kenal lihat ini Pak? Nama beliau Pak Muslim Maskur. Oh, ulun hanya sering kesini, cuma lihat fotonya juga sama dengan beliau. Sekarang ketemu, alhamdulillah. Sebenarnya ini roh kita ketemu sudah. Ini fatwa dari ulun. Kenapa? Catur itu hukumnya haram kalau meninggalkan sembahyang. Boleh saja bercatur, tapi jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Yang diingatnya sate, kenapa diingatnya sahmat? Hati ini kayak teko. Teko itu kalau diisi air putih keluar apa? Air putih. Kalau diisi kopi keluar kopi. Silahkan dulu Pak Ahlan Wasahlan. Kalau diisi air kotoran keluar air kotoran. Begitu pula hati. Kalau diisi dengan duit, hendak meninggal, duit jangan diingat. Atau sarang burung pipit,
Walet. Walet yang diingatnya. Atau jabatan yang diingatnya. Maka itu usahakan lepaskan di hati. Rumah boleh punya banyak, letakkan di tangan. Mobil boleh banyak, letakkan di garasi, jangan di hati. Istri boleh banyak, mana bini masih konsep boleh, letakkan di samping. Hatimu hanya dengan Allah. Berapa kalau rumah dianggap di hati, rumah terbakar, hati terbakar. Laki dianggap di hati, laki hilang, hati kayak dikeruput bidawang. Lepaskan di hati, jangan ada apapun, yang ada hanya Allahu Allah. Ketika kita akan meninggal dunia, walaupun lidah kita keluh nggak bisa berzikir, hati kita sudah terbiasa Allahu Allah. Hendak meninggal Allahu Allah, Allahu Allah. Hati kita walaupun sudah keluh Allah Allah. Meninggal husnul khatimah yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta, anak, istri akan meninggal, tidak manfaat. Hati yang salim, hati yang zikrullah. Maka itu mari kita diadahkan, kita amalkan ini. Dan ulun dapat sanad dari guru-guru ulun sampai kepada Rasulullah. Ulun persilahkan bagi bapak, bagi ibu untuk mengamalkan ini. Ulun ijazahkan kepada pian orang dan kami terima. Kami terima. Baik.